Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Lestari dengan NPM 203402012. Di sini saya akan memaparkan proposal karya tulis ilmiah yang telah disusun oleh saya dengan mengambil judul Vehicle Security and Locator. Yang pertama, terdapat latar belakang. Kejahatan merupakan suatu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada masyarakat. Perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial yang merupakan ancaman real atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Salah satu bentuk kejahatan yang merugikan masyarakat adalah pencurian kendaraan. Kasus pencurian kendaraan merupakan salah satu aksi kejahatan yang disertai kekerasan. Maraknya kasus pencurian kendaraan sebagai bentuk kriminalitas yang mendominasi peristiwa kejahatan di Indonesia dan sangat meresahkan masyarakat. Berdasarkan data, selama tahun 2021 pun kasus pencurian kendaraan yang dilaporkan sebanyak 644 kasus dan untuk kasus yang diselesaikan sebanyak 647 kasus. Urutan kedua, pencurian dengan pemberatan atau seringkali disebut curat sebanyak 272 kasus dan diselesaikan sebanyak 328 kasus. Kasus ini menyebabkan berkurangnya rasa aman yang dimiliki setiap orang karena seringkali kasus pencurian tersebut disertai kekerasan yang dilakukan kepada para pemilik kendaraan. Selain itu, dalam segi ekonomi pun hal tersebut sangat merugikan para pemilik kendaraan, apalagi pemiliknya merupakan masyarakat kalangan bawah sampai menengah. Oleh karena itu, dibutuhkan Vehicle Security and Locator yang merupakan sebuah alat yang dapat melacak lokasi kendaraan agar memudahkan ketika terjadi pencurian kendaraan. Selain itu, dengan adanya alat tersebut dapat memudahkan aparat kepolisian dalam mencari kendaraan tersebut. Alat pelacak ini memanfaatkan teknologi GPS atau Global Positioning System, Global System for Mobile Communication, General Packet Radio Service, Google Maps, dan Mobile Device. Alat ini dapat diproduksi massal atau banyak agar dapat digunakan oleh semua pemilik kendaraan. Dalam penerapannya, para pemilik kendaraan dapat bekerja sama dengan produsen kendaraan dan aparat kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan. Selanjutnya, terdapat pengembangan. Vehicle Security and Locator ini telah dibuat oleh salah satu perusahaan di Indonesia yaitu Volkswagen. Namun, pada proposal Pekan Kreativitas Mahasiswa ini dikembangkan untuk draft Vehicle Security and Locator yang murah dan lebih efektif, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat luas dan dapat menjadi alternatif solusi yang terjangkau bagi pemilik kendaraan seluruh golongan masyarakat. Selanjutnya terdapat manfaat. Manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dengan adanya teknologi ini adalah yang pertama, alat ini dapat membantu pemilik kendaraan untuk melacak keberadaan kendaraannya. Selain itu, alat ini dapat memudahkan aparat kepolisian dalam menangani kasus pencurian kendaraan dengan melihat dan memastikan lokasi kendaraan. Yang kedua, sistem pengoperasian alat ini sangat mudah dalam memanfaatkan sebuah teknologi melalui aplikasi yang diinstal melalui smartphone pemilik kendaraan. Yang ketiga, bagi para pemilik kendaraan, alat ini merupakan solusi dalam memenuhi kebutuhan alat pengaman yang efektif dan murah, mengingat tingginya tingkat kejahatan pencurian kendaraan yang mendominasi kasus kriminalitas di Indonesia. Selanjutnya, dalam PKM ini terdapat luaran yang diharapkan juga. Luaran yang diharapkan dari program pengembangan dan penerapan teknologi ini adalah diperolehnya suatu alat pengaman dan pelacak kendaraan yang terjangkau dan efisien bagi masyarakat. Melalui kajian literatur yang disertai dengan inovasi terbaru, diharapkan alat ini dapat menjadi model alat pengaman yang dikembangkan untuk meminimalisir tingkat kejahatan dengan berorientasi kepada seluruh golongan masyarakat dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, pada bab selanjutnya terdapat tinjauan pustaka. Yang pertama yaitu Global Positioning System atau GPS. GPS ini merupakan sistem satelit navigasi dan penentuan posisi yang dimiliki dan dikelola oleh Amerika Serikat.
Sistem ini didesain untuk memberikan posisi dan kecepatan 3 dimensi serta informasi mengenai waktu secara kontinu di seluruh dunia tanpa bergantung waktu dan cuaca kepada banyak orang secara simultan. Pada saat ini, sistem GPS sudah banyak digunakan orang di seluruh dunia. Di Indonesia pun GPS sudah banyak diaplikasikan, terutama terkait dengan aplikasi-aplikasi yang menuntut informasi tentang posisi dibandingkan dengan sistem dan metode penentuan posisi lainnya. GPS mempunyai banyak kelebihan dan menawarkan lebih banyak keuntungan baik dalam segi operasionalisasinya maupun kualitas posisi yang diberikan. Sebelum hal tersebut dijelaskan lebih lanjut, beberapa konsep dasar tentang posisi dan sistem koordinat serta metode-metode dalam penentuan posisi akan dijelaskan terlebih dahulu secara singkat. GPS mengintegrasikan teknologi sistem penjejakan atau tracking real-time, yaitu GPS tracker. GPS tracker merupakan teknologi yang berfungsi untuk mengetahui posisi kendaraan secara real-time. GPS tracker menggunakan teknologi GSM dan GPS. Pada sistem tracking kendaraan, teknologi GPS digunakan untuk memperoleh koordinat kendaraan yang dilengkapi perangkat GPS dan memperbaharui datanya secara real-time. Selanjutnya yaitu Global System for Mobile Communication atau GSM. Sebuah teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital, teknologi GSM banyak diterapkan pada komunikasi bergerak, khususnya smartphone. Teknologi ini memanfaatkan gelombang mikro dan pengiriman sinyal yang dibagi berdasarkan waktu, sehingga sinyal informasi yang dikirim akan sampai pada tujuan. Selanjutnya yaitu General Packet Radio Service atau GPRS. Nah, General Packet Radio Service ini merupakan paket komunikasi data bergerak pada layanan GSM. Transfer data GPRS umum dihitung per kilobyte data yang ditransfer. Hal ini berbeda dengan transfer data berbasis kabel yang dihitung per menit sehingga pengguna tetap diminta membayar walaupun tidak melakukan transfer data apapun. Selanjutnya yaitu Google Maps. Google Maps merupakan peta online yang dimiliki oleh Google yang bisa diakses secara gratis yang menyediakan lokasi dan gambar satelit yang dapat diintegrasikan di dalam sistem yang sebelumnya telah terdaftar. Google Maps dapat diubah oleh pengguna untuk mengedit atau menambah menggunakan tools yang disediakan sehingga dapat mempermudah pengguna untuk memvisualisasikan data spesial yang ada. Google Maps adalah penyedia layanan pemetaan dan kartografi berbasis web. Google Maps juga menampilkan peta secara tile map dan menyediakan layanan script API yang kaya dan bisa dikembangkan dengan mudah. Selanjutnya yaitu mobile device, sebuah alat yang dapat digunakan untuk meminta informasi dan dapat dibutuhkan seperti perangkat mobile smartphone yang memiliki fasilitas navigasi. Mobile device yang banyak atau hampir digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat yaitu smartphone yang merupakan telepon genggam yang memiliki sistem operasi untuk masyarakat luas. Fungsinya tidak hanya untuk SMS dan telepon saja, tetapi pengguna dapat dengan bebas menambahkan aplikasi, menambah fungsi-fungsi atau mengubah sesuai keinginan pengguna. Dalam pemanfaatan teknologi smartphone ini, kami dapat merancang sebuah aplikasi yang dapat menerima data-data yang dikirim oleh GPS. Dalam sebuah aplikasi tersebut terdapat beberapa fitur di antaranya user yang mengharuskan login dengan menggunakan email. Selanjutnya, di dalam aplikasi tersebut kita dapat melihat dan melacak lokasi kendaraan kita. Selanjutnya, terdapat metode pelaksanaan. Yang pertama yaitu tahap inisiasi. Pada tahap ini akan dilakukan persiapan awal yaitu survei. Survei akan dilakukan untuk mencari data yang akurat dari beberapa hal di antaranya. Yang pertama, jenis kendaraan mobil yang cocok untuk dijadikan percobaan dan penerapan teknologi. Yang kedua, perbandingan beberapa jenis tracker baik yang berteknologi lengkap, mudah dicari dan murah, serta beberapa parameter atau rating lain dari tracker-tracker yang ada. Yang kedua, yaitu tahap desain dan pembuatan alat Vehicle Security Locator, dan juga pembuatan perancangan aplikasi yang meliputi perancangan model rangkaian awal berdasar pada hasil survei dan inovasi teknologi yang akan digunakan. Lalu perakitan awal komponen-komponen dasar dari alat Vehicle Security Locator yang sesuai dengan desain model rangkaian yang telah dibuat. Komponen dasar alat berupa modul GSM, modul GPS, bagian elektrik kendaraan, serta penempatan untuk menciptakan desain yang sangat tepat, minimalis, dan murah.
Lalu desain akhir alat yaitu membuat packing alat yang sesuai sehingga mudah dikenali pelanggan sebagai alat vehicle security locator, memiliki nilai estetika dan tepat untuk diaplikasikan di kendaraan mobil. Yang ketiga yaitu tahap pengujian alat vehicle security locator dan penerapannya pada mobil. Setelah alat selesai dibuat, akan dilakukan pengujian awal alat. Lalu setelah pengujian akan dilakukan pengecekan mengenai kekurangan yang terdapat pada alat untuk diperbaiki dan dioptimasi. Setelah itu dilakukan penyempurnaan desain akhir untuk meminimalkan faktor-faktor kegagalan. Dan pada akhirnya desain akhir ini akan diuji ulang hingga berhasil. Kemudian dilakukan penerapan langsung pada mobil yang telah dipilih. Lalu yang keempat ada tahap pengumpulan dan pengolahan data. Tahap terakhir untuk mengumpulkan hasil-hasil desain, pengujian hingga penerapan alat yang berhubungan dengan tingkat keberhasilan dari rencana awal yang ditentukan. Seluruh data akan dikumpulkan, didokumentasikan, untuk kemudian dilaporkan secara menyeluruh untuk memperjelas serta bisa menjadi bahan rujukan bagi pengembangan penerapan teknologi vehicle security locator. Selanjutnya terdapat sistem penggunaan atau pelaksanaan vehicle security locator ini, yaitu dengan menggunakan GPS tracker tipe TR06 yang sudah terpasang pada sebuah kendaraan. Pada arsitektur ini, GPS tracker mendapat koordinat-koordinat dari satelit GPS untuk mengirimkan data koordinat dan kecepatan ke server GPS. Perangkat GPS tracker pada kendaraan dipasangkan SIM card GSM untuk mengaktifkan layanan GPRS. Nah, pada SIM card GSM ini kita dapat menggunakan bekerja sama dengan salah satu provider di Indonesia, dan yang mana SIM card ini terdapat kuota internetnya dengan jangka waktu yang panjang, misalnya 1 tahun. Lalu dengan mode ini data dapat dikirimkan sebagai paket data dan data pada jaringan internet. Selanjutnya, server GPS akan mengkonstruksi data yang diterima dari GPS tracker untuk diproses menjadi informasi traffic. Nah, informasi traffic ini yang dimaksud yaitu informasi ini masuk ke dalam aplikasi yang telah diinstal di smartphone kita, yang mana dalam aplikasi tersebut terdapat user atau profil dari penggunanya, dan juga terdapat fitur pelacak lokasi kendaraan yang dimiliki oleh pemilik kendaraannya. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.